C421 Rencana Poseidon terwujud. Chen Xiaobei tetap sadar berkat kantung wangi 7 harta karun saat dia dan Wu Tianhe diangkut dengan SUV. Dia mendengar semua yang Lin Yufei ceritakan kepada kepala inspektur. Memang benar bahwa banyak hal bisa diselesaikan dalam satu malam, rencana Poseidon telah berjalan lancar, dan begitu pula rencana Chen Xiaobei. Di pintu masuk hotel Ark, Luo Putih mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bangkit dari lantai. Lin Yufei pasti akan ketakutan jika melihatnya masih hidup, selamat dari peluru penembak jitu adalah sebuah keajaiban. Sabuk perut ini sungguh menakjubkan. Dan aku benar-benar mengira hanya itu saja, seru Luo Putih. Dia memeriksanya dengan saksama dan mendapati bahwa tidak ada goresan sedikit pun pada sabuk perutnya, itu benar-benar ajaib. Dia akan menganggap siapapun gila jika mereka mengatakan kepadanya bahwa sabuk perut dapat menahan peluru, tetapi dia tidak lagi skeptis. Segala sesuatu mungkin terjadi dengan Chen Xiaobei. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria tinggi dan berotot menghampirinya dan bertanya. Aku baik-baik saja. Luo Putih menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling seperti anak anjing yang tersesat, sebelum menemukan Bai Libin yang terbaring tak bergerak di lantai. Aku akan membalaskan dendamnya, kata pria itu dengan suara berat. Ya, kita semua akan melakukannya. Ngomong-ngomong, Chen Xiaobei memintaku untuk memberikan ini padamu. Luo Putih mengeluarkan wadah berisi pasta gigi dari tasnya. Pria itu mengambilnya. Baiklah, katanya. Ayo pergi. Luo Putih melompat ke dalam Bugatti Veyron milik Chen Xiaobei bersama pria itu untuk mengejar SUV milik Lin Yufei. Sial, kita kehilangan jejak mereka. Luo Putih telah menginjak pedal gas dalam-dalam tetapi tidak memiliki cara untuk melacak mereka, dia tidak tahu harus pergi kemana. Siing. Tiba-tiba, wadah itu terbelah oleh sesuatu yang tajam. Sebuah pedang kecil berwarna merah darah melayang di depan pria itu. Pedang kecil ini terhubung dengan Xiaobei, jelas pria itu. Dia bisa mengendalikannya dalam jarak 1000 meter. Kita hanya perlu mengikuti arah yang ditunjuknya, jangan terlalu dekat. Apakah itu pedang spiritual Taiji? Luo Putih bertanya dengan terkejut. Dia teringat akan pedang darah yang membunuh 2 penyerang mereka kemarin. Mobil SUV itu tiba di pelabuhan yang telah ditentukan, di mana sebuah kapal pesiar pribadi datang untuk menjemput mereka. Chen Xiaobei dan Wu Tianhe diborgol dan dikunci di dalam salah satu kabin, dengan Wu Tianhe masih dalam keadaan tidak sadar. Sepanjang perjalanan, Chen Xiaobei fokus mengendalikan pedang terbang untuk memimpin Luo Putih. Dia harus tetap berkonsentrasi pada usahanya karena inti pedang kekacauan adalah satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan sekutunya. Setelah beberapa saat, kapal pesiar itu berhenti. Jelas bahwa mereka sekarang berada di perairan internasional seperti yang disebutkan Lin Yufei sebelumnya. Seseorang kemudian masuk ke dalam ruangan untuk membawa Chen Xiaobei dan Wu Tianhe keluar dari kapal pesiar. Chen Xiaobei terus berpura-pura pingsan sambil terus mengawasi segala sesuatu yang terjadi di luar dengan tatapan emasnya yang berapi-api. Mereka diseret ke dalam sebuah kapal kargo besar yang tampak biasa saja. Namun, Chen Xiaobei menemukan bahwa di dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. Setelah dibawa melewati pintu tersembunyi yang membutuhkan autentikasi biometrik di salah satu lantainya, mereka tiba di sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan peralatan teknologi canggih, persis seperti markas mata-mata dalam film-film. Terdapat puluhan layar yang menampilkan berbagai statistik dan poin penting tentang segala hal yang terjadi di Tiongkok. Tanpa diragukan lagi, ruangan ini adalah pusat pengawasan seluruh negeri. Aku tak pernah menyangka ada pusat intelijen seperti ini di negara kita yang damai ini. Chen Xiaobei merasa gelisah, dan segera bertekad. Aku harus menyingkirkan tumor ini sekali dan untuk selamanya. Dia akan tetap tidak mengetahui semua ini jika dia tidak ditangkap secara sukarela. Sekarang jelas bahwa pengaruh Poseidon meluas melampaui organisasi 6 pintu. Sekitar 30 orang bekerja di ruangan itu, tampak lebih seperti pemain game profesional daripada analis data saat mereka meneliti komputer. Chen Xiaobei dengan cepat menyadari bahwa hanya negara lain yang dapat mengumpulkan semua talenta ini, dan dilihat dari warna kulit dan rambut mereka, mereka adalah orang Asia. Lebih mencolok lagi bahwa mereka berbicara dalam bahasa Jepang. Jepang sialan. Kalian benar-benar berusaha keras untuk menjatuhkan negara kita. Chen Xiaobei terdiam sementara amarah membara di hatinya. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun jaringan informasi rahasia, pangkalan rahasia, serta merekrut talenta yang dapat dipercaya untuk operasi semacam itu. Ini adalah kekejaman yang akan membuat setiap warga negara Tiongkok marah. Aku tidak hanya akan membunuh Poseidon. Aku akan memusnahkan sarang ini dan menghancurkan operasi ini untuk selamanya, pikir Chen Xiaobei, bersemangat untuk menghajar dan membunuh setiap orang dari mereka. Dan dia pasti sudah melakukannya jika bukan karena dia harus menunggu Poseidon menunjukkan wajahnya. Tuan Poseidon. Chen Xiaobei dan Wu Tianhe telah tiba. Lin Yufei mengumumkan saat mereka tiba di luar pintu logam. Merengek. Pintu logam itu terbuka dengan cepat.
Lin Yufei berjalan di depan sementara dua pria bertubuh kekar menggendong Wu Tianhe dan Chen Xiaobei di belakangnya. Mereka memasuki ruangan yang tampak seperti laboratorium biologi. Cairan dengan berbagai warna bergelembung di dalam tabung reaksi, sementara berbagai organ diawetkan dalam wadah berisi formaldehida. Ada juga beberapa kandang berisi tikus laboratorium berwarna putih. Terdapat sebuah meja di ujung lain laboratorium. Seorang pria parubaya, berotot dan perkasa berdiri di sisi kiri meja, pakaiannya memberitahu Chen Xiaobei bahwa dia adalah seorang perwira organisasi 6 pintu. Pria lain dengan tatapan tajam seperti burung pemangsa berdiri di sebelah kanan, ia mengikatkan dua katana di pinggangnya. Lalu ada lelaki tua yang duduk di kursi di antara kedua pria itu. Dia tampak seperti orang mesum. Akhirnya, dia berseri-seri. Setelah kerja keras selama ini, sekarang aku punya kartu tawar-menawar. Rencana Poseidon akhirnya terwujud. C422 aku hanya ingin menamparmu. Bangunkan mereka, perintah lelaki tua itu. Baik, Pak. Lin Yufei membuka tutup botol kecil dan membiarkan Chen Xiaobei dan Wu Tianhe menghirup aromanya. Chen Xiaobei sadar sepenuhnya, dia dengan tenang membuka matanya. Di sisi lain, Wu Tianhe sangat marah. Lin Yufei, teriaknya. Apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau membunuh Luo Putih? Mengapa kau membawa kami ke sini? Diam. Kau tidak berhak bicara. Pria berseragam organisasi 6 pintu itu berbicara dengan suara berat. Inspektur Kepala. Kemarahan Wu Tianhe dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan kebingungan. Pemimpin 6 pintu adalah orang terakhir yang ia duga akan temui di sini. Mengapa Anda di sini? Apakah Anda berada di belakang Lin Yufei? Kenapa kau masih memanggilnya Kepala Inspektur? Dia hanya seorang pengkhianat, dia tidak berhak lagi menduduki posisi itu, kata Chen Xiaobei dengan nada menghina. Apa? Pengkhianat? Bagaimana mungkin ini terjadi? Wu Tianhe terstunet. Inspektur Kepala adalah satu-satunya orang yang benar-benar dia hormati di Sixdur. Veteran itu tidak pernah membayangkan bahwa Inspektur Kepala yang sangat dihormati akan mengkhianati organisasinya sendiri. Namun, kebenarannya sangat jelas. Pihak berwenang tertinggi telah menugaskan Wu Tianhe dan beberapa orang lainnya untuk mengawal anak-anak seorang VIP, tetapi Lin Yufei dan Kepala Inspektur malah menyabotase misi tersebut. Itu adalah pengkhianatan, murni dan sederhana. Huangfu Lengshan. Wu Tianhe terus berteriak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia berisik sekali, ejek lelaki tua itu. Suara mendesing. Samurai itu mengayunkan tangannya, telapak tangannya melepaskan ki sejati ke udara. Dok. Samurai itu menghantamkan ki sejati ke wajah Wu Tianhe seperti palu godam, melemparkannya beberapa jarak. Wajahnya memar parah, dia batuk mengeluarkan seteguk darah dan gigi. Itu adalah materialisasi ki sejati. Samurai itu benar-benar dekat dengan fase nirvana sejati, dia pasti juga berada di tahap nirvana sejati setengah langkah. Ding. Kultivasi, fase puncak pemurnian Ki, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000 plus 5000. Bagaimana kau bisa mencapai kultivasi seperti ini di usia semuda ini? Kau pasti tak lebih dari 40 tahun. Mungkinkah? Mungkinkah kau adalah anak ajaib dari Jepang? Chang Jingu, teriak Wu Tianhe di antara rangan kesakitan. Luka-luka lamanya belum sepenuhnya sembuh dan pukulan barusan memberinya beberapa luka baru, ia tetap sadar saja sudah merupakan keajaiban. Namun, pertanyaannya tetap tak terjawab. Samurai itu begitu angkuh sehingga ia hampir tidak bergeming melihat pria yang terluka itu. Pria tua itu kemudian mulai tertawa. Hehe, lumayan juga, Inspektur Khusus. Saya heran Anda tahu tentang Chang Jingu, dia memang seorang jenius bela diri langka dari negara kita. Dia mungkin lebih lemah dari Huang Fukun sekarang, tetapi dia 10 tahun lebih muda. Bayangkan saja, akankah Huang Fukun mampu mengalahkannya setelah 10 tahun? Atau 20 tahun? Saat itu, tak seorang pun dari kalian bisa menandinginya. Hahaha. Chang Jingu sedikit mengangkat dagunya menanggapi pujian dari lelaki tua itu. Ada kebanggaan di matanya. Sementara itu, Huang Fu terus merendahkan diri. Tuan Poseidon, Anda benar. Tidak ada seorang pun di Tiongkok yang mampu mengalahkan Chang Jingu 20 tahun kemudian. Benar sekali. Benar sekali. Bahkan Lin Yufei pun ikut berkomentar. Dua pengkhianat itu. Ding. Kultivasi, fase puncak tahap pemurnian Ki, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000 plus 8000. Chen Xiaobei mengamati Huang Fu dengan saksama. Pria ini cukup kuat untuk pria parubaya, pikirnya. Dia pasti seorang jenius di masa jayanya, tetapi dia tidak memiliki harga diri. Sungguh pengkhianat, membunuh rekan-rekan dan bergabung dengan musuh. Sangat tercela. Izinkan saya memperkenalkan diri. Pria tua itu berdiri dan berbicara dengan nada angkuh. Saya Poseidon, sang jenius legendaris dari Jepang. Bagaimana Anda menikmati kesenangan ditangkap oleh saya? Ding. Pengembangan, tidak ada. Kesehatan, 3. Kekuatan tempur, 3.
Chen Xiaobei terkejut. Dia tidak pernah menyangka Poseidon begitu lemah. Bahkan debu di udara pun mungkin bisa melukainya. Namun, ada kemungkinan IQ-nya luar biasa. Mulai dari pesan elektronik hingga eksperimen biologis, dan dari membangun jaringan intelijen yang luas hingga menciptakan pil pembakar jantung yang mengendalikan para perwira organisasi 6 pintu. Hal-hal seperti itu berada di luar kemampuan manusia, namun Poseidon telah melakukan semuanya sendiri. Dia mungkin arogan, tetapi dia adalah seorang jenius sejati, dan itulah mengapa Jepang bersedia mengirimkan ahli bela diri terkuat mereka untuk melindunginya. Tuan Chen, ada yang ingin Anda sampaikan? Tanya Poseidon dengan sedikit bingung sambil berdiri dan berjalan menghampiri Chen Xiaobei. Apakah Anda tidak takut padaku? Kenapa aku harus mati? Apa kau bahkan punya nyali untuk membunuhku? Chen Xiaobei menatap Poseidon tanpa rasa takut. Kata-katanya membuat semua orang terkejut. Bajingan! Apa kau gila? Teriak Lin Yufei. Ini wilayah Tuan Poseidon. Huangfu Lengshan dan Chang Jinbu juga ada di sini, membunuhmu lebih mudah daripada menghancurkan serangga. Benarkah? Kalau begitu, sentuh aku. Chen Xiaobei menggodanya dengan nakal. Aku akan menghajarmu. Sok sombong padahal kau sandera. Lin Yufei mengangkat tangannya, siap menamparkan wajahnya dengan keras. Bodoh, teriak Poseidon dengan marah. Suara mendesing. Chang Jinbu dengan cepat membalas Lin Yufei dengan pukulan balik dan membuatnya terpental. Dok, blark. Sambil memuntahkan seteguk darah dengan paksa, Lin Yufei gemetar ketakutan dan bungkam karena takut membuat Poseidon marah lagi. Tuan Chen, Anda brilian. Anda benar. Saya tidak akan menyakiti Anda sebelum mendapatkan apa yang saya inginkan karena Anda adalah kunci rencana saya. Poseidon tertawa dingin. Apa yang kau inginkan? Tanya Chen Xiaobei. Hehe. Kurasa kau tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan ayahmu. Dia adalah peneliti terkemuka di bidang material super. Itu adalah unsur yang digunakan China untuk menciptakan lapisan militer tak terlihat untuk kapal selam mereka. Kapal-kapal perang itu akan tetap tidak terdeteksi jika penelitian itu berhasil. Kalian akan menjadi alat tawarku untuk mendapatkan material super, dan kapal selam Jepang kemudian akan bisa menyelinap ke Tiongkok, mengejutkan kalian semua. Boom, boom, boom. Hari jatuhnya Tiongkok sudah dekat. Hahaha. Poseidon tampak semakin bersemangat dan antusias semakin banyak ia berbicara. Boom, boom, boom. Apa kau tahu aku ingin menamparkan wajahmu sekarang juga, kata Chen Xiaobei sambil mengangkat alisnya. C423 tumpukan si. Bodoh. Bajingan. Berani-beraninya kau melontarkan kata-kata kurang ajar seperti itu kepada guru Poseidon. Kau pasti haus akan kematian. Chang Jinbu meraung marah sebelum Poseidon sempat menjawab, aura ki-nya yang luar biasa menurunkan suhu ruangan. Aura ki yang begitu dahsyat. Wu Tianhe menarik napas tajam. Dia adalah seorang elit Jianghu tua yang telah melalui banyak hal sepanjang hidupnya, tetapi raungan marah Chang Jinbu membuatnya merasakan nyeri di dadanya dan membuatnya sulit bernapas. Blark. Lin Yufei, yang jauh lebih lemah, merasakan kekuatan tak terlihat menghancurkannya. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Hah. Sedikit bingung, Poseidon menyipitkan matanya. Apa kau tidak takut dengan Chang Jinbu? Ketahanan mentalmu cukup hebat untuk usiamu. Chang Jinbu terkejut sekaligus marah. Dia selalu menganggap dirinya sebagai salah satu yang terbaik dalam penyempurnaan Qi. Meskipun auranya cukup kuat untuk membuat pingsan bahkan para elit seperti Wu Tianhe, dia gagal melumpuhkan pemuda di depannya. Rasanya seperti tamparan dari Chen Xiaobei, apalagi mengingat dia sedang diikat. Apa sih Chang Jinbu itu? Benda seperti itu bahkan tidak layak disebut-sebut, jawab Chen Xiaobei dengan wajah datar dan angkuh, tapi sebenarnya dia tidak sedang berusaha bersikap sok tangguh. Memang benar dia tidak takut pada Chang Jinbu. Alasannya adalah karena pikiran seseorang tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur atau usianya, pengalaman adalah satu-satunya hal yang penting. Misalnya, seseorang tidak akan takut gempa bumi jika mereka pernah mengalami kiamat. Dan Chen Xiaobei telah mengalami kiamatnya ketika dia dengan berani menamparkan penguasa langit purba. Akankah orang seperti itu takut pada Chang Jinbu? Bajingan! Chang Jinbu mendidih dalam amarah, seluruh dirinya ingin menghajar pemuda itu. Chang Jin-kun, tenangkan dirimu, perintah Poseidon sambil menunjuk Chen Xiaobei. Bocah, kau sungguh sombong. Meskipun begitu, aku bisa membuatmu tunduk tanpa membunuhmu. Aku adalah jenius legendaris di Jepang, temanku, ada banyak cara yang bisa kulakukan untuk membuatmu menyerah. Benarkah begitu? Balas Chen Xiaobei. Ya, dan Huangfu Lengshan di sini adalah contoh terbaik. Bahkan Kepala Inspektur Organisasi 6 Pintu dan Otak Tiongkok memilih untuk menjadi pelayan setia saya. Apa yang sebenarnya Anda miliki atas saya? Dia. Chen Xiaobei menatap Huangfu dengan tajam. Dia hanyalah seorang bajingan pengkhianat yang tidak tahu malu, hina, dan tidak tahu berterima kasih.
Dia lebih buruk daripada babi, temanku, jadi tolong jangan bandingkan aku dengan tumpukan kotoran itu. Kau. Huang Fu Lengshan merasa sangat bahagia setelah Poseidon memujinya, namun hinaan Chen Xiaobei langsung membuatnya kembali ke kenyataan dan mendidihkan darahnya. Bahkan Wu Tianhe dan Lin Yufei pun tercengang oleh ejekannya. Huang Fu Lengshan adalah salah satu orang paling berpengaruh di Tiongkok, diperlakukan seperti dewa di Jianghu, tetapi entah bagaimana Chen Xiaobei menganggapnya hanya sebagai kotoran. Poseidon telah melihat banyak orang bodoh yang sombong, tetapi tidak ada yang seperti Chen Xiaobei. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dia tertawa dingin. Chen Xiaobei, kau mengejutkanku. Sepertinya aku harus lebih kreatif untuk menghadapimu. Chang Jigu dengan cepat mengeluarkan tabung reaksi berisi cairan ungu dan menyerahkannya kepada Poseidon. Apakah kamu tahu apa ini? Kurasa kamu tidak tahu. Akan kubiarkan kamu melihat dampaknya. Poseidon terus tertawa sementara Chang Jingu berjalan mendekat ke Lin Yufei, membuka mulutnya, dan menuangkan cairan ungu ke dalam mulutnya. Tidak. Apa yang baru saja kau berikan padaku? Tuan Poseidon. Tuan. Lin Yufei meronta kesakitan untuk beberapa saat. Akhirnya dia berhenti bergerak dan menatap Poseidon dengan mata berkabut. Ini adalah eliksir hipnosis. Poseidon menjelaskan sebelum memulai pertunjukan pantomim yang payah. Ayah, tolong aku. Gunakan penelitianmu untuk menyelamatkanku. Lin Yufei mengangguk dan meniru Poseidon. Ayah, tolong aku. Gunakan penelitianmu untuk menyelamatkanku. Bagaimana menurutmu? Poseidon terkekeh sinis. Ini salah satu dari sekian banyak penemuanku. Kau mungkin tidak akan tunduk pada kekuatan Chang Jingu dan Huang Fu Lengshan, tetapi kau pasti akan tunduk pada seorang jenius sepertiku. Itulah kekuatan pengetahuan. Hahaha, sial. Misi ini hancur berantakan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa jika Tuan Chen terhipnotis. Semua harapan sirna dari Wu Tianhe. Ramuan hipnosis itu benar-benar curang. Tuan Poseidon Maha Kuasa. Suatu kehormatan bagi saya untuk melayani ilmuwan terhebat kita. Chang Jingu membungkuk. Aku juga sangat mengagumi guruku. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk melayaninya. Huang Fu Lengshan pun ikut bergabung dalam penghormatan tersebut. Poseidon menjadi semakin sombong setelah mendengar pujian dari para pengikutnya. Chen Xiaobei, katanya. Apakah kau terkesan dengan penemuanku? Jangan khawatir, aku akan segera membiarkanmu mencicipinya. Jangan terlalu bangga pada diri sendiri karena solusi bodoh itu. Ramuan hipnosisku ratusan kali lebih ampuh daripada milikmu, balas Chen Xiaobei dengan tajam. Apa? Kau? Ramuan yang ratusan kali lebih ampuh dari milikku. Hahaha. Poseidon tertawa terbahak-bahak. Itu jelas lelucon terburuk tahun ini. Tertawalah sepuasmu sekarang. Kau tak akan bisa tertawa lagi setelah aku menamparkan wajahmu yang brengsek itu. Chen Xiaobei memperingatkan dengan nada dingin. Kau benar-benar gila. Bermimpilah saja. Sebentar lagi kau akan menjadi bonekaku, kau bahkan tak akan bisa berjalan mendekatiku, kata Poseidon. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Xiaobei mengangkat tangannya seolah ingin melepaskan diri dari belenggu. Dasar bocah, kau terlalu naif. Borgol ini terbuat dari logam khusus, bahkan aku pun tidak bisa melepaskannya. Teruslah bermimpi. Chang Jigu tertawa. Sementara itu, Huang Fu Lengshan melirik Wu Tianhe. Inspektur kepala itu yakin bahwa bahkan veteran itu pun tidak dapat melepaskan borgolnya sendiri. Retakan. Saat itulah semua orang melihat kilatan cahaya kemasan. Ketika cahaya itu menghilang, Chen Xiaobei pun bebas. Ya Tuhan, apa yang barusan terjadi? Poseidon terengah-engah. Rasanya seperti menghadapi seekor binatang buas yang tiba-tiba bebas dari kandangnya, dan yang lebih buruk, kekuatan tempurnya hanya 3. Dia akan dimangsa hanya dengan 1 tamparan. Tanpa ragu sedikit pun, Chen Xiaobei menamparkan wajah Poseidon. Ledakan. Tubuh Poseidon yang lemah terlempar ke udara, berputar begitu banyak lingkaran sehingga ia berputar total 1800 derajat sebelum mendarat tepat di atas meja, dengan wajah menghadap ke bawah. Sial. Huang Fu Lengshan dan Chang Jingu masih terpaku, tidak mengerti bagaimana Chen Xiaobei bisa melepaskan diri dari ikatannya. Kerusakan sudah terjadi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Namun, pemuda itu tidak puas. Dia segera menyerbu Poseidon, menjambak rambutnya, dan mulai melayangkan tamparan legendarisnya kepadanya. Itu hukuman karena memata-matai negara kita. Itu untuk menggunakan pil pembakar hati untuk mengendalikan organisasi 6 pintu. Itu hukuman karena menggunakan sandera untuk mengancam negaraku demi mendapatkan material super. Itu balasan karena mencoba memulai perang lagi. Terakhir, itu untuk sikapmu yang begitu sombong di depanku. Teruslah mengatakan bahwa kau adalah seorang jenius legendaris. Aku menantangmu. Aku benar-benar menantangmu. Chen Xiaobei mungkin mengatakan, terakhir, tetapi tidak ada tanda-tanda dia akan berhenti.
Meskipun dia hanya menggunakan 1% dari kekuatannya, Poseidon masih bisa mati karena kesehatannya hanya 3. Chen Xiaobei, hentikan. Lepaskan Tuan Poseidon. Huang Fu Lengshan dan Chang Jingu hanya bisa menyaksikan meskipun memiliki kekuatan yang besar. Tak satu pun dari mereka sanggup menanggung konsekuensi jika Poseidon terbunuh. Sebagai pengawal pribadinya, Chang Jingu tahu betapa pentingnya Poseidon. Teknologi, intelijen, pasukan khusus, dan banyak fondasi negara lainnya di Jepang akan runtuh tanpa dirinya. Adapun Huang Fu yang masih terpengaruh oleh pil pembakar jantung, tidak akan ada lagi yang bisa memberinya penawar. Singkatnya, Chang Jingu dan Huang Fu Lengshan akan kehilangan arah tanpa lelaki tua itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chen Xiaobei selama Poseidon berada dalam perawatannya. Tuan Chen adalah seorang jenius. Wu Tianhe menatap dengan tak percaya. Dia mengira permainan telah berakhir saat Poseidon bersiap untuk menghipnotis Chen Xiaobei, tetapi pemuda itu telah membalikkan keadaan sepenuhnya. Blark! Poseidon memuntahkan genangan darah. Kumohon, jangan tampar aku lagi, pintanya. Aku akan mati jika kau terus begini. Isak tangis. Isak tangis. Apakah kau dalam posisi untuk bernegosiasi, kata Chen Xiaobei dengan angkuh. Tubuh Poseidon gemetar ketakutan. Dia langsung diam. Xiaoer, panggil Chen Xiaobei, dan kilatan emas melesat ke arah Wu Tianhe dan membebaskannya juga. Semua orang ternganga saat fenomena yang sama terulang kembali. Lalu, sebenarnya apa itu Xiaoer? Semua orang kecuali Chen Xiaobei kebingungan dan berusaha memahami apa sebenarnya cahaya keemasan itu. Terima kasih, Tuan Chen, karena telah menyelamatkan hidup saya lagi, puji Wu Tianhe sambil berlari ke arah pria yang lebih muda itu. Chen Xiaobei, lepaskan Master Poseidon atau aku akan menghancurkanmu, kata Huang Fu Lengshan dengan nada mengancam. Wu Tianhe tahu bagaimana aku menghadapi musuh. Tanyakan saja padanya. Wu Tianhe menelan ludah mendengar ancaman Huang Fu Lengshan. Dia benar-benar takut pada mantan pemimpinnya itu. Tamparan. Namun, Chen Xiaobei membalas dengan tamparan lain pada Poseidon. Aduh, berhenti menamparku. Tolong berhenti menamparku. Wajah Poseidon robek, aliran darah ungu gelap yang jahat mulai menyembur keluar darinya seperti keran yang rusak. Dia sangat kesakitan. Kumohon. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana si brengsek itu berencana membuatku menderita. Chen Xiaobei balas menatap Huang Fu dengan tajam. Huang Fu Lengshan. Dasar bodoh. Apa kau mencoba membunuhku? Poseidon berteriak dengan wajah babak belur. Minta maaf kepada Tuan Chen sekarang juga atau kau tidak akan pernah mendapatkan penawar untuk pil pembakar hati. Aku. Huang Fu Lengshan benar-benar frustrasi. Dia adalah kepala inspektur organisasi 6 pintu, otak bangsa dan elit nirwana sejati setengah langkah. Tidak mungkin dia akan meminta maaf kepada orang rendahan seperti Chen Xiaobei. Bodoh. Kenapa kau cuma berdiri di situ? Poseidon berteriak ketakutan, khawatir Chen Xiaobei akan menamparnya lagi. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Wajah Huang Fu berubah muram. Tamparan. Chen Xiaobei kembali memberikan pukulan telak kepada Poseidon. Ark. Huang Fu Lengshan. Sikap macam apa itu? Poseidon menjerit. Minta maaf kepada Tuan Chen dengan benar atau aku akan menyeretmu ke tempat kematianku. Huang Fu Lengshan menggertakkan giginya. Ia tak punya pilihan selain memaksakan senyum palsu dan berkata dengan lembut namun terdengar jelas, aku benar-benar minta maaf, Chen Xiaobei. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Pergi sana. Kau menjijikkan. Chen Xiaobei benar-benar jijik dengan pengkhianat seperti Huang Fu Lengshan, bajingan yang tak berbeda dengan Poseidon. Huang Fu Lengshan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera menyingkir. Betapa ia ingin mencabik-cabik Chen Xiaobei saat itu juga. Tuan Chen, mari kita buat kesepakatan. Chang Jingu berusaha sebaik mungkin untuk bernegosiasi dengan nada menenangkan. Aku akan membebaskanmu dan Wu Tianhe jika kau membiarkan guru pergi. Pertukaran yang adil, bukan? Bukankah keadaan akan menjadi buruk bagi kedua belah pihak jika ini terus berlanjut? Tamparan. Tamparan lain mendarat di wajah Poseidon. Chang Jingu terkejut. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan, serunya. Aku bahkan bersikap baik. Mengapa kau menamparkan guru karena itu? Kenapa cuma aku yang terluka? Hiks. Poseidon mengeluh sambil menangis. Chen Xiaobei menatap Chang Jingu dengan tajam. Apakah aku perlu izinmu untuk pergi? Chang Jingu menelan ludah dan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak. Itu benar, katanya hati-hati. Apakah kau pikir kau bisa pergi tanpa melewati Huang Fu Lengshan dan aku? Begitu. Kalau begitu, apakah kau percaya aku akan membunuh Poseidon? Chen Xiaobei menyeringai. Apa yang baru saja kau katakan? Chang Jingu dan Huang Fu Lengshan tercengang, mereka mengira telinga mereka sedang mempermainkan mereka. Dalam benak mereka, Chen Xiaobei paling-paling hanya akan melukai guru mereka.
Dia tidak akan pernah tega membunuh lelaki tua itu dan menyia-nyiakan satu-satunya kartu tawar-menawarnya. Bahkan Poseidon pun memiliki pemikiran yang sama. Itulah alasan mengapa dia tidak pernah sekalipun memohon untuk hidupnya. Dia yakin bahwa Chen Xiaobei tidak akan pernah membunuhnya. Namun demikian, aduh, itu adalah ucapan terakhir yang menyedihkan, tetapi juga kata terakhir Poseidon semasa hidupnya. Tubuhnya menjadi tak bergerak dan ia jatuh ke lantai persis seperti tumpukan kotoran sapi. Si jenius super itu sudah mati tak bernyawa. Chen Xiaobei, apa kau gila? Chang Jinbu dan Huang Fu Lengshan tercengang. Mereka menatap Chen Xiaobei seolah-olah dia benar-benar orang gila. Bahkan Wu Tianhe pun gemetar. Matanya langsung berkaca-kaca karena takut, dia tahu bahwa Huang Fu Lengshan dan Chang Jinbu akan mencabik-cabik mereka tanpa alat tawar-menawar mereka. Ada dua pilihan, bertarung atau mati, dan Wu Tianhe tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan mereka. Bajingan, kau tahu apa yang telah kau lakukan? Akan kukabulkan keinginan matimu, Huang Fu Lengshan meraung penuh amarah yang terpendam. Dia menyalurkan ki sejati ke kedua tangannya dan membentuk dua bilah yang sangat tajam. Aku akan memenggal kepalamu dan membawanya kembali ke Jepang. Dan tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Chang Jinbu juga dipenuhi amarah yang meluap. Dia menghunus kedua katananya dan menyalurkan ki sejati yang terkonsentrasi ke dalamnya. Bila-bila pedang itu tampak seperti terbakar, dan ruangan pun dengan cepat memanas. Kotoran. Wu Tianhe membeku saat kedua elit super itu bersiap untuk mencabik-cabiknya. Menghadapi salah satu dari mereka saja sudah merepotkan, tetapi keduanya datang secara bersamaan. Tidak mungkin ini akan berakhir baik bagi mereka, dan, mengetahui hal itu, Wu Tianhe putus asa. Namun, Chen Xiaobei tetap tenang bahkan di ambang kematian. Dia bertindak seolah-olah semuanya terkendali, dan itu membuat Huang Fu Lengshan dan Chang Jinbu terdiam sejenak. Mereka saling pandang dan, bingung melihat Chen Xiaobei hanya berdiri di sana, menatap balik mereka tanpa rasa takut. Dasar bocah sialan. Dari mana kau mendapatkan nyali untuk tetap berdiri saat kami berdua menyerangmu? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkan kami? Mungkinkah Tuan Chen cukup kuat untuk mengalahkan mereka? Tapi bagaimana? Wu Tianhe tersedak kata-katanya sendiri. Kemudian, ia tiba-tiba teringat bahwa Chen Xiaobei pernah menyuruhnya untuk menghormatinya seperti dewa. Wu Tianhe memutuskan bahwa ia akan mulai memuja Chen Xiaobei jika ia berhasil membalikkan keadaan. Pedang, seru Chen Xiaobei sambil menunjuk ke langit. Kemarilah. Bergemuruh. Ruangan itu bergetar. Kilatan merah menyala menembus atap ruangan dan mewarnai seluruh ruangan dengan warna merah darah. Itu adalah pedang yang jatuh dari langit. Aura darah dan naga hitam mengamuk di ruangan itu, membekukan udara. Huang Fu Lengshan dan Chang Jinbu bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang, napas mereka menjadi tidak teratur. Wu Tianhe yang lebih lemah merasa sesak napas. Cahaya merah tua berhenti di depan Chen Xiaobei, dan semua orang akhirnya melihatnya, sebuah pedang yang terbuat dari giok darah legendaris. 9 aliran ki darah mengalir seperti naga terbang di atas bilah pedang. Ada juga garis hitam lainnya, darah naga hitam. Terbang. Pedang terbang. Apakah itu senjata Taiji legendaris? Pedang terbang. Huang Fu Lengshan ternganga, matanya membulat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebagai kepala inspektur organisasi 6 pintu, Huang Fu Lengshan telah mempelajari banyak legenda Taois. Pedang terbang adalah salah satu yang paling menarik di antara semuanya. Konon, pedang itu mampu memenggal kepala target dari jarak ribuan mil. Huang Fu belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sebagian dari otaknya yang tercengang mengatakan kepadanya bahwa pedang kecil berwarna merah darah itu adalah pedang terbang Taiji yang legendaris. Siapa si pemuda ini? Di mana dia belajar menggunakan pedang terbang, pikir Huang Fu. Di sisi lain, Chang Jinbu tidak seberpengetahuan Huang Fu Lengshan. Bocah, jangan main-main. Dia tertawa sambil menyipitkan mata. Kecepatan dan kekuatan pedang terbang itu sekitar 15.000. Bisakah kau melukai kami dengan mainan itu? Naif. Mungkin. Tapi aku tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang melawan kalian berdua. Lawanmu ada tepat di belakangmu, kata Chen Xiaobei dengan tenang sambil mengangkat bahu. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melompat melalui celah yang dibuka oleh inti pedang kekacauan. Salah satunya adalah seorang wanita yang sangat cantik, sedangkan yang lainnya adalah seorang pria tinggi dan berbadan tegap. Luo Putih, kau masih hidup. Huang Fu Lengshan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa kau benar-benar percaya rencana kalian sempurna? Luo Putih tertawa tenang. Kalian semua dikalahkan oleh Chen Xiaobei. Rencana kalian pasti gagal begitu dia ditangkap. Bahkan dewa kalian, Poseidon, ditakdirkan untuk kalah begitu dia melawannya. Dasar jalang. Jangan mengejek tuan, teriak Chang Jinbu dengan marah. Poseidon sangat dihormati di Jepang, dan tidak ada orang Jepang yang bisa menerima kenyataan bahwa dia dibunuh oleh seorang bocah. Tamparan di wajah itu sangat berharga.
Chang Jin-kun, tenanglah. Tidak perlu berdebat dengan mereka karena mereka semua akan segera mati, kata Huang Fulengshan dengan nada gelap dan mengalihkan perhatiannya kepada Chen Xiaobei. Chen Xiaobei, apakah kau percaya bahwa Luo Putih bisa menyelamatkanmu dari ini? Hehe, sayangku tidak akan ikut berkelahi, tapi kami juga tidak akan lari. Bro Yu, aku serahkan mereka padamu. Tidak masalah. Pria tampan yang berdiri di samping Luo Putih mengangguk. Bro Yu, aku bahkan tidak ingat pernah mendengar namamu di Jianghu. Huang Fulengshan tertawa tanpa rasa takut, merasa nyaman dengan pengetahuannya tentang bidang ini. Aku adalah seorang elit di tahap nirvana sejati setengah langkah, dan aku tahu nama setiap elit yang mencapai tahap nirvana sejati. Tidak mungkin dia bisa mengalahkanku. Kalian semua, Dok. Huang Fulengshan menerima pukulan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia terlempar dan terperosok ke dalam dinding. Dantiannya berubah menjadi bubur dan kultivasinya hancur total. Darah menyembur keluar dari lukanya. Maafkan saya, tapi saya sedang berada di fase puncak nirvana sejati, kata pria tampan itu sambil mengepalkan tinjunya. Satu pukulan, dan Huang Fulengshan tersingkir dari pertandingan. Ya Tuhan, kekuatan seperti itu, sungguh mengerikan. Semua orang kecuali Chen Xiaobei dan Xiang Yu berseru kaget melihat pembantaian yang dilakukan Xiang Yu. Wu Tianhe ternganga, terpaku, matanya hampir melotot. Bahkan Luo Putih pun tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun tahu bahwa kultivasi Xiang Yu hampir tidak manusiawi, melihatnya beraksi adalah hal yang berbeda sama sekali. Orang yang baru saja dipukulinya bukanlah preman rendahan, dia adalah kepala inspektur organisasi 6 pintu. Rasa takut yang mencengkeram Chan Jin-gu. Pupil matanya menyempit, jantungnya berdebar kencang seolah sedang berlomba, dan kakinya gemetar tak terkendali. Apa-apaan ini? Aku tak sanggup menerima pukulan darinya jika dia bisa menghancurkan Huang Fulengshan hanya dengan satu pukulan, pikirnya. Kekuatan yang begitu dahsyat. Sejak kapan makhluk sekuat ini ada? Dia tampak tidak lebih dari 30 tahun, tetapi dia sudah berada di fase puncak nirwana sejati. Dia seperti dewa. Klang. Pakar bela diri Jepang itu melemparkan kedua katananya ke tanah, berlutut di depan Xiang Yu, dan mulai memohon. Ampunilah. Ampunilah aku. Aku akan menjadi pelayan setiamu jika kau mau mengampuni nyawaku. Kau salah bicara dengan orang, jawab Xiang Yu dengan tenang. Xiaobei adalah bos di sini. Kau seharusnya memohon padanya, bukan padaku. Aku. Semua orang kembali tercengang oleh Xiang Yu, tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa seorang elit super seperti Xiang Yu justru menjadi pengikut Chen Xiaobei. Itu benar-benar tidak masuk akal, seperti melihat seekor naga menuruti manusia biasa. Luo Putih menatap Chen Xiaobei dengan mata lebar dan mulut ternganga seolah-olah dia adalah penggemar terbesarnya. Dia merasa tidak akan pernah bisa membaca pikirannya. Tuan Chen, sungguh pria yang hebat. Wu Tianhe menelan ludah, merasa lega setelah mengubah sikapnya terhadap Chen Xiaobei sebelumnya. Ia bergidik membayangkan apa yang mungkin terjadi jika ia terus memperlakukan pemuda itu seperti saingan. Tuan Chen, tolong selamatkan nyawa saya. Kumohon. Chang Jin-gu berbalik dan mulai memohon kepadanya. Saya diberkati dalam seni bela diri dan juga berlatih keras selama 30 tahun untuk mencapai posisi saya saat ini. Saya tidak ingin mati seperti ini. Selamatkan nyawa saya, dan saya akan mengabdi kepada Anda. Saya akan menunjukkan rasa terima kasih saya yang paling tulus. Tentu, aku bisa saja menyediakan seorang pengawal yang tidak ada hubungannya dengan konspirasi ini, kata Chen Xiaobei. Tapi aku tidak bisa benar-benar mempercayaimu, jadi aku akan menentukan nasibmu dengan amplop merah yang akan kuambil ini. Merebut amplop merah. Chang Jin-gu ternganga tak percaya, menyadari bahwa hidupnya sama pentingnya bagi Chen Xiaobei seperti beberapa amplop merah yang bodoh itu. Tuan Chen, Anda tidak perlu merebut amplop merah. Saya bisa saja memberikan semua uang saya kepada Anda. Chang Jin-gu terisak, dia mungkin kehilangan nyawanya hanya karena Chen Xiaobei gagal merebut amplop merah. Diam. Kau tidak punya apapun yang kuinginkan. Chen Xiaobei menatap tajam Chang Jin-gu dan membungkam pria itu. Xiaobei, berhenti main-main. Prioritas. Kita harus menangkap semua orang di kapal kargo ini, dan menyerahkannya kepada pemerintah. Aku yakin semua yang ada di sini sangat berharga bagi dinas intelijen kita. Luo Putih mengerutkan kening. Sayang, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu suka. Aku akan datang membantu setelah selesai di sini. Chen Xiaobei tersenyum. Itu masuk akal juga, selain Chang Jin-gu, yang lain di kapal sebagian besar adalah kutu buku. Luo Putih sendiri bisa mengatasi mereka. Jangan panggil aku sayangmu. Luo Putih cemberut sebelum meninggalkan ruangan. Aku akan pergi membantunya. Wu Tianhe, menyadari bahwa Chen Xiaobei sedang menyelidiki sesuatu yang rahasia, cukup cerdas untuk segera pergi. Sepanjang waktu itu, Chen Xiaobei sibuk memeriksa ponselnya.
Dia menginginkan sebuah barang dari grup obrolan merah untuk membuat Chang Jin-gu benar-benar setia kepadanya. Xiao Tianquan. Dewa Chen, Sup. Chen Xiaobei. Darurat. Terus terang saja. Aku butuh biskuit anjing surgawi, nanti aku kirim sosisnya juga. Xiao Tianquan, mengiler oke. Waktumu tepat sekali. Aku baru saja membuat 3, akan kukirimkan padamu sekarang juga. Chen Xiaobei. Terima kasih banyak. Aku harus mengurus sesuatu dulu, nanti aku akan mengirimkan sosisnya. Xiao Tianquan. Hahaha. Aku akan duduk tenang dan menunggu makanan lezat itu diantar ke depan pintu rumahku. Ding. Selamat, kamu telah merebut amplop merah dari Xiao Tianquan. Kamu telah menerima 3 buah biskuit anjing surgawi. Biskuit tersebut telah disimpan di peti harta karunmu. Setelah mengetahui kegunaan barang tersebut, Chen Xiaobei dengan cepat mengambil 1 buah dari peti harta karunnya. Makan ini. Ia memberikan sepotong biskuit anjing surgawi kepada Chang Jin-gu, yang terkejut melihatnya mendapatkan sepotong biskuit entah dari mana. Ia curiga bahwa Chen Xiaobei mungkin seorang penyihir, tetapi itu semua tidak penting sekarang. Tanpa protes sedikit pun, ia langsung memakannya. Chang Jin-gu langsung berubah menjadi pelayan setia Chen Xiaobei, dan seseorang yang tidak pernah mengkhianatinya. Ding. Kultivasi, fase puncak pemurnian Qi, kesehatan, 20.000, kekuatan tempur, 20.000 plus 5.000. Chen Xiaobei memeriksa kultivasi Chang Jin-gu setelah mengidentifikasinya sebagai tuannya. Seorang elit nirwana sejati setengah langkah kini menjadi pelayanku, pikirnya. Ini luar biasa. Bahahaha. Awalnya, Chen Xiaobei juga ingin menjadikan Huang Fu Lengshan sebagai pelayannya, tetapi pengkhianatan pria itu terhadap Tiongkok berarti dia harus dibawa kembali ke negaranya dan dihukum. Di sisi lain, Chang Jin-gu hanyalah seorang pengawal samurai yang tidak bersalah yang menjalankan tugasnya. Dia bahkan terbukti berguna ketika Chen Xiaobei membawanya serta saat melakukan perjalanan ke Jepang. Chang kecil, siapa tokoh-tokoh paling berpengaruh di Jepang? Tanya Chen Xiaobei sambil menyeringai. Perdana Menteri dan Kaisar. Chang Jin-gu langsung menjawab. Sungguh kebetulan. Chen Xiaobei tersenyum sinis. Aku masih punya 2 biskuit anjing surgawi lagi untuk memberi mereka makan saat aku sampai di Jepang. Hehehe. Mereka akan merasa terhormat menjadi pelayanmu. Chang Jin-gu setuju. Xiaobei. Di mana Jepang? Tanya Xiang Yu dengan bingung. Ini negara lain. Tapi, seru Chen Xiaobei sambil tersenyum lebar dan menunjuk dirinya sendiri. Ini akan segera menjadi halaman belakang rumahku. Selamat, Anda sekarang adalah filantropis kedua. Ding. Poin prestasi Anda saat ini adalah 50.000, Anda membutuhkan 40.000 poin lagi untuk mencapai level berikutnya, pesona, 5.000, keberuntungan, 5.000. Hah. Poin jasa ini pasti dari membunuh Poseidon, kata Chen Xiaobei dengan gembira. Jadi jalan itu penjahat generasi kelima. Fantastis. Sekarang aku punya 50.000 poin jasa. Masih jauh dari 333.000 poin jasa yang kumiliki sebelumnya, tapi ini jelas kemajuan. Aku tidak jauh dari puncak dunia, dan poin prestasiku pasti akan berlipat ganda ketika aku pergi ke Jepang dan membunuh bajingan-bajingan itu. Aku akan mengendalikan Perdana Menteri dan Kaisar kalian karena kalian semua telah membuat Poseidon mengendalikan organisasi 6 pintu kami. Chang Jin-gu mengetahui semua yang terjadi di atas kapal kargo. Dia memberitahu Luo Putih semua yang perlu dia ketahui, termasuk jumlah awak kapal, keberadaan mereka, dan cara memutus komunikasi dengan Jepang. Kapal kargo kemudian berlayar menuju pelabuhan militer terdekat, di mana semua staf dan peralatan di dalamnya akan dipindahkan ke kota Naga. Ini jelas merupakan kemenangan besar bagi intelijen Tiongkok. Chen Xiaobei juga berencana melakukan perjalanan ke kota Naga, tetapi dia masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dia membawa Chang Jin-gu bersamanya kembali ke kota Anggur Hijau setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Putih. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sekarang karena Xiang Yu bersamanya. Sebelum pulang, Chen Xiaobei membawa Chang Jin-gu ke pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa pakaian baru, serta wadah gukin untuk menyimpan katananya. Jenius bela diri Jepang itu tampak normal setelah transformasi, yang pada gilirannya menyelamatkan Chen Xiaobei dari rasa ingin tahu orang tuanya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa Chang Jin-gu adalah sepupu tertua dari Yap Liangchen. Peningkatan poin pesonanya baru-baru ini membantunya menipu orang tuanya dengan mudah. Namun demikian, Chen Xiaobei tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya karena Yap Liangchen dan Chang Jin-gu ada di sana untuk melindungi orang tuanya. Dia juga tidak berencana untuk menghubungi Lin Nan dan Lin Xiang dalam waktu dekat karena hanya Luo Putih dan dirinya sendiri yang mengetahui identitas asli mereka. Keduanya bepergian ke kota Naga sebagai warga biasa, dan tindakan pengamanan berlebihan dari pihaknya hanya akan menimbulkan kecurigaan. Chen Xiaobei tidak makan malam di rumah karena Wen Yuan dan Xiao Yao sudah meneleponnya sejak beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Kedua gadis itu tidak bisa memasak,
itulah sebabnya mereka memilih untuk makan di luar bersamanya di restoran barat. Wen Yuan tinggal bersama Xiao Yao setelah insiden di kapal pesiar, keduanya dengan cepat menjadi sahabat karib. Wen Yuan berlari ke arah Chen Xiaobei saat melihat Chen Xiaobei masuk ke restoran dan memegang erat lengannya, dadanya menempel ke tubuh Chen Xiaobei. Ia juga mengenakan kaos. Chen Xiaobei hampir mimisan hebat karena rayuan Wen Yuan. Wen Yuan, kembalilah ke sini, seru Xiao Yao. Hewan itu mencoba memanfaatkanmu, kau tidak tahu itu. Hehe. Kakak Xiao Yao, tenanglah. Aku tidak keberatan Xiaobei memanfaatkan aku, malah, akulah yang ingin melahapnya. Wen Yuan berbicara tanpa ragu karena mereka bukan orang asing. Chen Xiaobei menelan ludah dan menatap dada Wen Yuan. Wah, kurasa sepasang payudara montok dan menggoda ini pasti sangat lezat juga, pikirnya. Gadis bodoh. Berhenti bicara omong kosong, Wen Yuan. Kemari. Xiao Yao langsung membentak ketika melihat tatapan mesumnya. Kau terlalu naif. Binatang itu hanya ingin memanfaatkanmu. Sebagai kakakmu, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu terjun ke dalam lubang api. Oke. Xiaobei suamiku, kemarilah duduk bersama kami. Wen Yuan menariknya ke meja. Itu adalah meja bundar kecil, didekorasi dengan gaya Eropa klasik dengan taplak meja dan peralatan makan. Chen Xiaobei merasakan sentakan di tubuhnya sebelum dia bisa berkata apa-apa. Sebuah tangan lembut dan halus membuat lingkaran di pahanya. Itu pasti tangan Wen Yuan, dia berusaha membuatnya terangsang semaksimal mungkin. Gadis bodoh, jangan main-main soal seks. Dan bermesraan antara pria dan wanita di tempat umum itu tidak pantas. Mengerti? Xiao Yao terus memperingatkan Wen Yuan agar tidak dimanfaatkan oleh laki-laki seolah-olah dia benar-benar kakak perempuannya. Oke, mengerti. Kakak Xiao Yao, ayo pesan makanan, aku lapar sekali. Mari kita bicarakan hal-hal serius sambil makan malam. Wen Yuan mengangguk. Baiklah, pelayan. Kami ingin memesan sekarang. Xiao Yao mengambil menu dan mulai membacanya. Sementara itu, Wen Yuan menjadi semakin berani, dia menyelipkan tangannya ke paha bagian dalam Chen Xiaobei. Batuk. Setelah berpura-pura batuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya, Chen Xiaobei mendekati Wen Yuan dan berbisik, berhentilah bermain-main. Ini tempat umum, kita akan dipermalukan jika orang lain memergoki kita melakukan hal ini. Tapi ini seru. Hehehe. Wen Yuan menyeringai. Sekilas dia mungkin terlihat seperti anak kecil yang imut dan polos, tetapi Chen Xiaobei sendiri tahu betapa genitnya dia. Dialah yang pertama kali mencuri ciuman darinya, yang pertama kali berdandan sebagai pelayan untuk merayunya, dan yang pertama kali menyebutkan ingin memakannya. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan melakukan yang terakhir tanpa ragu-ragu juga, jika ada waktu dan tempat yang tepat. Xiao Yao tidak menyadari sifat asli Wen Yuan, artinya, dialah yang sebenarnya, gadis bodoh, di sini. Tak lama kemudian, hidangan pun datang dan Wen Yuan akhirnya mengalihkan perhatiannya dari Chen Xiaobei dan melahap steak di depannya. Chen Xiaobei merasa lega, ia mungkin akan berubah menjadi binatang buas jika Wen Yuan melecehkannya secara seksual. Jadi, kenapa kalian berdua memanggilku hari ini, tanyanya. Wen Yuan tidak bisa berbicara karena mulutnya penuh makanan, jadi Xiao Yao yang berbicara. Dia melihat sekeliling sebelum mencondongkan tubuh untuk bertanya, saya ingin berbicara tentang menyelamatkan ayah saya. Apakah Anda sudah lupa? Bagaimana mungkin aku lupa? Katakan saja padaku. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Aku akan segera pergi jika itu dalam kemampuanku. Selama insiden di makam Kaisar Yan, Chen Xiaobei telah memperoleh kitab keterampilan penguatan tubuh Teguh Kaisar Yan dan tubuh Kaisar Yan, serta mengolah esensi pedang kekacauan miliknya. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang telah diberikan Murong Tian kepadanya. Ayahku dulunya adalah murid kuil naga emas, jelas Xiao Yao. Dan untuk meninggalkan faksi itu selamanya, murid tersebut perlu menantang labirin boneka kayu. Kata Xiao Yao. Begitu. Dan apa itu labirin? Tanya Chen. Catatan penerjemah. 1. Guqin. Sebuah alat musik gesek panjang dengan 5 atau 7 senar, dipetik dengan plektrum. Nenek moyang dari keluarga alat musik gesek panjang, yang berasal dari zaman praklasik, kemampuan untuk memainkannya merupakan prestasi penting bagi seorang pria terhormat yang menganut ajaran Konfusianisme. C428 sebuah fu kecil. Labirin boneka kayu adalah ujian tersulit di kuil naga emas. Hanya mereka yang berhasil melewatinya yang dapat meninggalkan faksi ini, jelas Xiao Yao. Awalnya, orang-orang yang bukan dari kuil naga emas dilarang untuk mencobanya. Namun, karena kita telah menangani insiden makam Kaisar Yan dengan sempurna, kita dapat berbicara dengan kepala kuil naga emas untuk membuat pengecualian. Itu bisa berhasil. Jadi, kau memintaku memasuki labirin boneka kayu, tanya Chen Xiaobei dengan terkejut. Jangan terlalu membanggakan diri. Kau tidak punya peluang, jawab Xiao Yao dengan belak-belakan.
Kuil naga emas adalah tempat suci bagi para praktisi seni bela diri di Tiongkok, dan labirin boneka kayu dirancang khusus untuk murid-murid mereka. Mustahil bagi siapapun untuk melewatinya tanpa kekuatan tempur 10.000 dan keterampilan yang mumpuni. Begitu. Lalu kenapa repot-repot mengajakku ke sini? Kau hanya membuang-buang waktuku. Chen Xiaobei memutar matanya. Tidak, tapi aku butuh Xiang Yu. Kurasa dia akan dengan mudah melewati labirin boneka kayu dengan kekuatannya. Xiao Yao cemberut. Kak Yu tidak punya waktu. Aku akan menaklukkan labirin boneka kayu sendiri setelah kekuatan tempurku meningkat, balas Chen Xiaobei dengan tajam. Beraninya gadis ini meremehkanku, pikirnya. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkan ayahnya sendirian. Dan Bro Yu juga tidak sedang senggang, menyerahkan kapal kargo kepada pemerintah seharusnya menjadi prioritasnya saat ini. Kenapa dia tidak punya waktu? Xiao Yao mengerutkan kening. Bro Yu baru saja masuk militer belum lama ini. Disiplin di sana benar-benar ketat. Chen Xiaobei mengarang cerita di tempat. Secara teknis, memang benar Xiang Yu bergabung dengan militer. Chen Xiaobei hanya berbohong tentang bagian disiplin. Ketika dia ditangkap oleh Poseidon, seorang perwira atasan di pasukan khusus Thunder Kirin tidak mengizinkan Xiang Yu meninggalkan kota naga untuk membantunya. Namun, Xiang Yu malah memukuli beberapa perwira sebelum pergi begitu saja. Bergabung dengan militer. Kenapa mendadak sekali? Kurasa aku harus menunggu, kata Xiao Yao dengan sedih. Kau tidak perlu menunggu lama. Dengan cukup ki spiritual, aku bisa segera mencapai kekuatan tempur 10.000, kata Chen Xiaobei dengan percaya diri. Cukup sudah tingkah sok jagoannya. Xiao Yao memutar matanya dan cemberut. Labirin boneka kayu bukanlah lelucon. Aku harus merawatmu sampai kau meninggal jika kau sampai cacat. Ya ampun. Chen Xiaobei tersenyum lebar. Jadi, kau tidak meremehkanku, tapi khawatir aku akan terluka. Flatboard, kau telah berubah. Dan kau rela menjagaku. Aku sangat tersentuh sampai ingin menangis. Apa yang harus kulakukan? Bajingan. Aku sama sekali tidak rata. Seluruh keluargamu yang rata, balas Xiao Yao. Sejak Wen Yuan pindah, Xiao Yao terus-menerus mengamati dada Wen Yuan yang berisi dan menjadi semakin tidak percaya diri dengan dadanya sendiri. Dia akan memberi siapapun yang berani mengkritik ukuran dadanya yang kurang memadai itu pelajaran yang setimpal. Sudah kubilang aku bisa membantu memperbesar payudaramu. Chen Xiaobei mendecakkan lidah. Kau hanya akan memanfaatkan aku. Bagaimana mungkin aku menyetujui itu, geram Xiao Yao. Besar sekali, seru Wen Yuan. Ia menjatuhkan garpu dan pisaunya sambil menatap pintu masuk restoran dengan kaget. Begitu besar. Setiap pria di restoran itu terpesona. Chen Xiaobei pun ikut menoleh, itu adalah seorang wanita dengan paras yang mempesona dan tubuh yang sempurna yang mampu memikat hati semua pria. Dada indahnya saja sudah cukup untuk menghancurkan tekad pria manapun. Chen Xiaobei, dasar bejat. Pikiranmu kosong begitu melihat payudara itu, bentak Xiao Yao, tetapi ia tercengang ketika melihat sepasang payudara besar lainnya bergoyang di depannya. Dia mulai mempertimbangkan tawaran Chen Xiaobei untuk memperbesar payudaranya. Kinceng, seru Chen Xiaobei sambil melambaikan tangan kepada wanita yang berpenampilan sempurna itu, yang tersenyum dan berjalan ke arahnya. Setiap pria di restoran itu sangat iri padanya. Kenapa kau di sini? Tanya Chen Xiaobei. Itu pertanyaan yang lucu. Aku manusia dan aku juga perlu makan. Song Kinceng tersenyum, dan aura genitnya yang muda dengan cepat memenuhi restoran. Silakan duduk bersama kami. Kita baru saja mulai, tawar Chen Xiaobei dengan riang. Tentu, tapi apakah kedua wanita cantik ini keberatan? Tanya Song Kinceng dengan sopan. Wen Yuan dan Xiao Yao terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Chen Xiaobei begitu beruntung dengan wanita. Di sisi lain, Song Kinceng juga berpikir bahwa keduanya memiliki penampilan seperti idola. Dia bahkan sudah berpikir untuk merekrut mereka ke perusahaannya agar bisa melatih mereka menjadi bintang. Kami tidak keberatan sama sekali. Silakan duduk, kakak. Wen Yuan tersenyum dan menunjuk kursi di seberang Chen Xiaobei. Silakan duduk. Xiao Yao mengangguk. Dia adalah orang yang sangat ramah kepada siapapun, kecuali Chen Xiaobei. Song Kinceng memesan semangkuk salad buah setelah memperkenalkan diri, cara dia memakannya pun sangat elegan. Chen Xiaobei tersentak lagi. Sesuatu yang bergerak di bawah meja dengan cepat membuatnya terangsang. Dia menelan ludah, dan diam-diam menyelipkan tangannya di bawah meja untuk meraba-raba. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sebuah kaki yang terbungkus stoking, yang sedang mengelus alat kelaminnya yang tegang dengan penuh gairah. Itu adalah kaki Song Kinceng. Kebaikan. Chen Xiaobei kembali terangsang. Kaki wanita selalu menjadi favorit pria, para penyair zaman dahulu selalu membandingkan kaki yang indah dan lembut dengan sebotol anggur yang enak. Meskipun Chen Xiaobei sendiri tidak yakin di mana posisinya dalam spektrum fetis kaki, namun ia cukup menikmatinya.
Bentuknya begitu sempurna dan lembut. Kakinya pasti seperti putik bunga, siapapun yang menciumnya akan merasakan manisnya nektar. Xiao Bei, apa yang kau telan? Kau terus menelan tapi tidak makan, tanya Wen Yuan polos sambil memiringkan kepalanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Wajah Chen Xiao Bei langsung memerah. Dia dengan cepat melepaskan kaki Song Qinceng. Namun, jelas dia tidak berniat berhenti dalam waktu dekat meskipun dia masih makan salad buahnya dengan gaya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di bawah meja. Bagi orang lain, dia adalah wanita anggun. Tetapi bagi seorang kekasih, dia adalah sucubus yang tak tertahankan. Seorang wanita legendaris yang didambakan setiap pria. Aku harus ke kamar mandi. Tak sanggup menahannya, Chen Xiaobei segera berdiri, tetapi Song Qinceng menghentikannya sebelum dia bisa pergi. Kebetulan sekali, serunya, sebelum meletakkan peralatan makannya dan berdiri seperti seorang ratu. Aku juga. Setelah menyeka mulutnya dengan serbet, dia mengikuti Chen Xiaobei ke kamar mandi. Nyonya, seru Chen Xiaobei begitu mereka sampai di toilet. Aku akan memakanmu jika kau menggodaku lagi. Aku sudah tidak sabar. Aku bahkan takut kamu tidak akan melakukannya. Dia sudah memeluknya erat-erat bahkan sebelum dia sempat berbalik. Tangannya melingkari pinggangnya, dan bibir merahnya yang lembut menggigit cuping telinganya. Chen Xiaobei bisa merasakan seluruh kekuatannya lenyap dari tubuhnya. Dia tahu wanita itu suka menggoda, tapi dia tidak pernah menyangka wanita itu akan bertindak seperti ini padanya. Tentu kau belum melupakanku, kan? Meskipun aku tidak semudah dua gadis di luar sana, aku tetap seorang wanita. Dan hanya aku yang bisa memberimu apa yang kau butuhkan. Bisiknya dengan suara yang mempesona. Terkejut, Chen Xiaobei butuh beberapa saat untuk pulih. Melupakanmu? Bagaimana mungkin? Hanya saja, ada terlalu banyak urusan mendesak 2 hari ini, kalau tidak, aku pasti sudah langsung datang ke rumahmu. Jangan coba-coba memperdayaiku, Song Qinceng mendesah. Kau dan aku sudah saling menyentuh secara intim. Hanya karena kaulah aku masih hidup, jika kau tidak menginginkanku lagi, lebih baik kau bunuh saja aku. Merasakan payudara lembutnya menempel padanya, Chen Xiaobei mulai merasa dirinya lemas. Mudah untuk melahapmu, tapi mengapa terburu-buru? Aku sudah berjanji pada Fan Tong bahwa aku akan kembali ke Kota Merah dalam 3 hari. Besok adalah hari terakhir dan aku sudah punya tiket pesawat, Song Qinceng merendah. Jika kau tidak mengambil keperawananku malam ini, ada kemungkinan 9 dari 10 aku akan dikirim ke seorang kakek tua. Oh, jadi itu alasannya, gumam Chen Xiaobei saat menyadari alasan di balik nafsu birahinya yang tak terkendali, tubuhnya menempel padanya karena keadaan yang dialaminya. Sambil menangkup tangannya dengan lembut, dia berkata padanya, aku akan pergi ke Kota Merah bersamamu besok. Apa? Kau mau pergi denganku? Song Qinceng tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa? Apa aku terlihat seperti pria yang meninggalkan wanitanya setelah bermesraan? Kata Chen Xiaobei seolah-olah dia telah memikirkannya matang-matang. Jangan khawatir, kau wanitaku dan aku akan melakukan apapun untukmu. Jika ada yang berani menyusahkan dan menyakitimu, aku akan membuat mereka menyesal selamanya. Song Qinceng benar-benar terdiam. Setelah melihat sisi buruk masyarakat di usianya yang masih muda, ia menganggap Chen Xiaobei hanyalah pria lain yang mendambakan tubuhnya, tipe pria yang hanya tertarik pada hubungan satu malam. Dia berpikir bahwa mereka hanya akan menjadi orang asing dan tidak akan pernah bertemu lagi setelah itu, itulah sebabnya dia tidak pernah menyangka dia akan menawarkan untuk bepergian ke Kota Awan Merah bersamanya. Ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Keluarga Fan adalah keluarga paling berkuasa di Kota Awan Merah, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah mereka. Bagi Chen Xiaobei, pergi ke Kota Awan Merah sama seperti Fan Tong pergi ke Kota Anggur Hijau, tidak mungkin dia akan kembali dalam keadaan utuh. Mereka hanya akan membiarkannya pergi setelah menghancurkannya, namun disinilah dia, mengambil keputusan tanpa berpikir 2 kali. Mata Song Qinceng memerah di sudutnya. Bagian hatinya yang lembut dan penuh perasaan sangat tersentuh. Ia harus menanggung pernikahan palsu yang memberinya penderitaan hebat selama bertahun-tahun. Pria yang seharusnya melindunginya seperti Chen Xiaobei sekarang hanyalah seorang penipu dan bajingan. Karena kenangan buruk itu, ia semakin menghargai pengabdian Chen Xiaobei kepadanya. Kau tidak bisa pergi, keluarga Fan terlalu kuat. Fan Tong tidak akan pernah mengampunimu, protesnya sambil menggigit bibir bawahnya. Terlepas dari pengalaman buruknya, dia jelas bukan wanita yang egois, tidak mungkin dia akan menempatkan Chen Xiaobei dalam situasi yang canggung. Namun Chen Xiaobei hanya tersenyum. Jangan khawatir, itu hanya keluarga Fan. Mereka bukan masalah besar. Jika aku bahkan tidak bisa mengatasi masalah ini, bagaimana aku bisa menyebut diriku kekasihmu? Aku tahu kau bukan orang biasa, tapi Fan Tong kenal banyak orang, orang-orang berbahaya, seru Song Qinceng panik.
Sejak dia mulai berlatih bela diri, dia menjalin hubungan dengan banyak orang di dunia persilatan. Orang-orang itu kuat dan brutal. Membunuh hanyalah permainan bagi mereka. Tidak apa-apa, aku sudah memutuskan. Cepat, pesankan tiket untukku. Aku ingin duduk di sebelahmu, jawab Chen Xiaobei dengan tenang sambil menamparkan bokongnya yang bulat dan kencang. Sensasinya sungguh luar biasa. Berhenti bercanda. Aku protes. Song Qincheng memarahi. Dia tidak lagi tersenyum. Meskipun kau tidak gentar dengan orang-orang Jianghu, jangan lupa masih ada si brengsek tua itu. Orang tua itu memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan ada rumor bahwa dia mengendalikan roh jahat yang dapat membunuh musuh-musuhnya. Bahkan master dari kuil naga emas pun tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Kuil naga emas. Chen Xiaobei terkejut. Kuil naga emas berada di kota awan merah. Seandainya saja itu benar, dia tidak akan ada di sana. 3 kota Jiangdong, Crimson Cloud, Baihe, dan Zijiang memiliki jalan menuju kuil naga emas, tetapi letaknya berada di zona persimpangan ketiga jalur dari kota tersebut. Oleh karena itu, kuil itu tidak termasuk dalam wilayah kota manapun. Chen Xiaobei tersentak. Ngomong-ngomong, saya ingat beberapa berita utama tahun lalu tentang 3 kota yang bersaing memperebutkan gelar kota seni bela diri, katanya. Insiden itu sangat serius sehingga pihak berwenang dari seluruh provinsi harus turun tangan untuk menyelesaikan kekacauan tersebut. Song Qincheng mengangguk. Mereka berusaha memperbaiki citra kota-kota itu, tetapi orang-orang Jianghu dari ketiga kota itu terus membuat keributan besar. Sekarang, mereka bahkan menyelenggarakan kompetisi seni bela diri Sanshi rahasia setiap tahunnya. Kompetisi seni bela diri. Rasa ingin tahu Chen Xiaobei tergelitik. Apa itu? Sebuah kompetisi seni bela diri untuk menentukan orang terkuat di Jianghu. Pemenangnya akan diberikan wewenang mutlak atas keputusan yang dapat membentuk dunia seni bela diri, dan mereka juga akan mendapatkan hadiah yang besar. Hadiah? Hadiah seperti apa? Mata Chen Xiaobei berbinar penuh minat. Sangat mungkin hadiah itu bukanlah sesuatu yang murahan seperti uang, menjadi kaya bukanlah hal yang menarik bagi sebagian besar praktisi bela diri. Aku tidak terlalu yakin soal itu, aku hanya tahu apa yang Fan Tong bicarakan dengan teman-temannya saat mereka berkumpul di rumahnya. Mereka memang menyebutkan bahwa hadiahnya bisa berupa buku panduan bela diri, senjata, atau batu roh. Song Qincheng mendongak sambil memikirkannya. Batu roh. Wajah Chen Xiaobei berseri-seri. Energi spiritual dari batu roh adalah yang paling dia butuhkan. Dengan kitab langit dan bumi serta jurus peningkatan tubuh abadi Raja Abadi, dia bisa meningkatkan kultivasinya secara eksponensial jika dia memiliki cukup energi spiritual. Menyelamatkan Murongtian juga merupakan hal yang sangat mendesak. Dia harus meningkatkan kultivasinya dengan cepat untuk menyelesaikan misi ini. Ada apa? Kenapa kau begitu bersemangat? Bingung? Song Qincheng memiringkan kepalanya, dan beberapa helai rambutnya yang halus jatuh dari bahunya yang seputih salju. Kapan biasanya kompetisi seni bela diri Tri City ini diadakan? Chen Xiaobei dengan cepat bertanya, mengabaikan pertanyaannya. Song Qincheng mempertimbangkannya sejenak. Jika saya tidak salah, seharusnya dalam beberapa hari lagi, jawabnya. Mengapa? Cepat, pesan tiketku. Aku harus pergi ke kota awan merah untuk melihat-lihat. Chen Xiaobei begitu bersemangat hingga ingin menciumnya saat itu juga. Aku akan memilikimu begitu kau memesan tiketnya. C430 siapa yang pertama? Suamiku Xiaobei, apa yang kalian lakukan di toilet? Kalian lama sekali. Wen Yuan segera berlari ke Chen Xiaobei dan memegang lengannya erat-erat, sambil melirik Song Qincheng dengan waspada. Kami sedang membicarakan urusan penting. Chen Xiaobei hanya mengarang cerita. Untungnya Song Qincheng sedang memesan tiket pesawat melalui ponselnya ketika mereka ditemukan, jika tidak, dia akan kesulitan menjelaskan mengapa dia memegang Song Qincheng. Kau bohong. Lihat saja wajahmu, merah sekali. Aku yakin kau baru saja bermesraan dengannya di toilet. Wen Yuan cemberut, jelas-jelas cemburu pada Song Qincheng. Menyadari bahwa jawaban dangkal tidak akan mempan pada Wen Yuan, Chen Xiaobei dengan cepat mengubah strategi. Aku tidak berbohong. Ingat ketika kau bercerita tentang mimpimu. Benar sekali, impianku adalah memasuki industri hiburan dan menjadi superstar. Hehe. Wen Yuan tersenyum polos, rasa irinya langsung lenyap. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan Qincheng kepada Anda lagi. Dia adalah bos dari agensi hiburan Qincheng di Kota Naga, saya tadi berbicara dengannya tentang merekrut Anda. Chen Xiaobei berbohong terang-terangan dengan wajah datar. Benarkah? Wen Yuan sangat gembira. Dia segera mendorongnya ke samping dan langsung berpegangan pada lengan Song Qincheng. Kak Qincheng, bisakah kau merekrut dan melatihku untuk menjadi superstar? Lihat saja aku punya wajah yang cantik dan tubuh yang seksi. Aku akui aku tidak bisa dibandingkan denganmu, tapi masih ada ruang untukku berkembang, benarkan? Ya, kebetulan sekali, aku baru saja akan merekrutmu dan gadis kecil itu.
Aku yakin aku bisa menjadikan kalian berdua superstar. Song Qincheng tersenyum meskipun terkejut. Meskipun dia memang sudah berniat merekrut mereka sejak awal, dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Ya Tuhan, mimpiku akan segera menjadi kenyataan. Mulai hari ini, kakak Qincheng akan menjadi agenku. Kapan kita akan pergi ke kota naga? Aku benar-benar tidak sabar. Wen Yuan melompat-lompat kegirangan, tersenyum lebar. Tenang dulu, kata Chen Xiaobei padanya. Qincheng harus kembali ke kampung halamannya untuk menyelesaikan beberapa urusan penting sebelum pergi ke kota naga. Baiklah. Suamiku Xiaobei, apakah kau juga akan pergi ke kota naga? Tanya Wen Yuan, satu tangannya menggenggam lengan Song Qincheng dan tangan lainnya menggenggam lengannya sendiri. Aku pasti akan pergi. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan pergi ke kota naga setelah menyelamatkan ayah Xiao Yao, kata Chen Xiaobei. Sempurna. Sempurna. Aku punya suami yang baik, sahabat terbaik, dan sekarang seorang agen. Mulai hari ini, kita adalah satu keluarga besar yang bahagia. Sahabat terbaik yang disebutkan adalah Xiao Yao. Suami dan agen itu adalah Chen Xiaobei dan Song Qincheng saling menatap dengan perasaan aneh yang tak dapat dijelaskan. Aku akan memberitahu kakak Xiao Yao. Wen Yuan melayang ke arah sahabatnya seperti kupu-kupu. Semoga aku tidak merepotkanmu, tanya Chen Xiaobei kepada Song Qincheng. Kau tidak salah. Wen Yuan lebih dari cukup berkualitas untuk menjadi superstar, bahkan, terima kasih telah membantuku merekrutnya. Song Qincheng memainkan rambutnya sendiri sebelum terkekeh. Jadi, aku agen Wen Yuan, dan aku berniat meniduri suaminya. Agak kurang ajar, ya. Haha. Kau bukan satu-satunya yang ingin bercinta denganku, Chen Xiaobei tersenyum. Dan tentu saja bukan yang pertama. Aku juga bisa meyakinkanmu bahwa kau juga bukan yang terakhir. Jadi, jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu tidak merasa malu mengatakan hal seperti itu? Song Qincheng cemberut dan tersipu. Dunia ini memang gila. Kenapa aku harus berpura-pura polos? Pria tampan sepertiku ditakdirkan untuk dikelilingi wanita-wanita cantik. Ini takdirku, tak bisa dihindari. Chen Xiaobei menghela napas dan berpose. Astaga, kau sungguh membual tentang dirimu sendiri. Tapi jika begitu banyak wanita ingin menerkammu, mengapa kau masih perawan? Aku, perempuan, kau bermain api. Chen Xiaobei menyeringai, matanya menyipit. Tidak tahukah kau? Wanita sepertiku suka bermain api, bisik Song Qincheng sambil menggigit bibir merahnya yang menggoda. Setelah itu, kita juga akan memadamkan apinya. Kakak Zhao memintamu untuk membantuku dengan beberapa hal. Hah? Apa-apaan ini, dan siapa kakak Zhao? Song Qincheng bingung. Cobalah membaca kalimatnya dari belakang. Chen Xiaobei menyeringai jahat. Aku akan meraba payudaramu pukul 10:30 malam ini. Wajah Song Qincheng langsung memerah, dan dia menggigit bibirnya lagi. Sungguh tidak sopan. Hah, kau menyebalkan. Setelah itu, mereka berempat selesai makan malam dan membicarakan tentang tempat tinggal Wen Yuan di masa depan di kota naga. Xiao Yao tidak tertarik untuk bergabung dengan industri hiburan, meskipun dia menunjukkan dukungan penuh untuk Wen Yuan dan berjanji akan pindah ke kota naga begitu ayahnya diselamatkan. Awalnya, Chen Xiaobei berencana mengunjungi Song Qincheng setelah mengantar Wen Yuan dan Xiao Yao pulang setelah makan malam. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan kehilangan keperawanannya dalam waktu dekat, sekali lagi, bahkan sebelum dia selesai makan. Dia telah menerima pemberitahuan mendesak dari kelompok amplop merah, mereka akan memutuskan dewa mana yang akan pertama kali turun ke alam manusia malam itu juga. Ini adalah sesuatu yang serius. Chen Xiaobei harus berada di sana, mengingat perannya yang penting. Pada akhirnya, setelah makan malam selesai, mereka semua pergi sendiri-sendiri. Song Qincheng tidak mengatakan apapun. Namun, keperawanannya bisa menunggu karena Chen Xiaobei telah memutuskan untuk pergi ke kota awan merah bersamanya. Chen Xiaobei bergabung dengan grup amplop merah begitu dia sampai di rumah. Jiang Zia, batuk. Apakah semua sudah hadir? Saya akan memulai rapatnya. Para anggota Chanisem benar-benar arogan. Chen Xiaobei mendecakkan lidah, merasa kesal. Bisa dimaklumi kalau penguasa langit purba tidak bisa menghadiri pertemuan itu, tapi di mana 12 dewa emas? Jiang Zia bahkan bukan orang penting, mereka benar-benar tidak peduli dengan pertemuan ini. Jiang Zia, kami sangat senang karena banyak yang telah mendaftar untuk misi ini. Namun, portal ke alam manusia tidak stabil, jadi untuk saat ini kami hanya dapat mengirim satu dewa. Chang'e, akulah yang pertama mendaftar untuk misi ini. Seharusnya akulah yang terpilih. Yan Wang, aku juga termasuk orang yang bangun pagi. Aku ingin pergi ke alam manusia untuk mengamati bagaimana orang-orang hidup di sana. Pilih aku. Wei Xiaobao. Yan Wang, hentikan omong kosongmu. Kita semua tahu kau hanya ingin mencicipi kenikmatan di alam manusia.
Jujur saja, aku ingin berada di sana agar bisa mengasah pikiran mesumku bersama Dewa Chen. Jadi, pilihlah aku. Iblis laba-laba. Aku akan pergi ke alam manusia dan merekrut murid sebanyak mungkin. Aku ingin pelatihan selama 1000 tahun itu meningkatkan kultivasiku. Ratu Tengkorak. Aku juga menginginkan itu. Raja Kera. Aku ingin bersenang-senang dengan saudaraku. Ini sangat kacau. Aku penasaran siapa yang akan dipilih untuk pergi ke alam manusia, pikir Chen Xiaobei sambil memegang ponselnya dengan gugup. Dia sangat ingin mereka memilih Chang'e, tetapi pada akhirnya tetap keputusan mereka. Catatan penerjemah. 1. Permainan kata menggunakan bahasa Mandarin. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.